saya dengar dari pihak Dewan Pimpinan Wilayah PKS Aceh sedang memproses, bukan PAW ya, langsung memecat, ya. Karena memang PKS itu partai yang sangat tegas, ya, ketika ada calegnya bermasalah dengan narkoba, karena kita tahu bahwa narkoba itu adalah satu kejahatan ekstra ordinary, ya. Jadi tidak ada tidak ada pikir-pikir, ya, langsung dipecat. Tentu saja nanti proses pergantiannya akan berlangsung dan caleg nomor 2 mendapatkan suara terbanyak itu akan menggantikan posisi itu. Jadi itu di luar kehendak kami, di luar pengetahuan kami, dan kita tidak tahu. Nah, mungkin ke depan saya pikir penting bagi partai-partai politik bukan hanya tes urin, ya, bukan hanya tes urin bagi caleg-caleg, tapi juga menelusuri jejak rekam para caleg-caleg ini sehingga tidak kemudian beririsan dengan kasus-kasus atau dengan perdagangan ilegal, ya, atau peredar gelap narkoba itu sendiri. Dan saya sendiri juga belum tahu posisinya seperti apa dia dalam kejahatan itu, karena memang itu masuk daerah dapil saya, itu dapil Aceh 2 DPR RI. Jadi Kabupaten Aceh Tamiang itu salah satu daerah yang masuk dari dapil Aceh 2 DPR RI. Saat pileg saya sempat berinteraksi dengan yang bersangkutan dan mengetahui juga dari beberapa rekan bahwa dia cukup banyak cuan untuk membiayai kampanyenya. Dan saya kan juga nggak tahu waktu itu kalau ternyata cuan yang dia miliki itu diduga, ya, berasal dari jaringan perdagangan narkoba. Tapi sekali lagi saya tidak tahu tuh posisi dia dalam rentetan peristiwa itu seperti apa, ya, karena disebut dalam pemberitaan dia buron, ya, buron, dan seperti apa buronnya saya juga nggak tahu. Artinya begini, kalau misalnya dia buron, ya kenapa dia begitu santai begitu? Ya, dia tidak merasa diikuti, tidak merasa, sehingga dia belanja di Aceh Tamiang itu kan bukan sulit kali untuk mendapatkan orang yang diburon. Ya, apalagi dia belanja, kan kalau begitu kan beritanya ketika dia sedang belanja pakaian sebenarnya dia ditangkap. Jadi Aceh Tamiang itu bukan tempat yang sulit bagi aparat untuk menangkap seorang buron. Nah, saya nggak tahu terkait dengan statusnya sebagai buron, ya, saya juga tidak tahu posisinya dalam peristiwa itu. Berarti tadi ada dugaan bahwa yang bersangkutan itu memakai hasil tindak kejahatan itu untuk kampanye atau seperti apa, Bang? Itu kan masih cuan itu tadi, Bang. Ya, itu kan masih dugaan, kan. Ketika di lapangan saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan mampu membiayai, ya, kegiatan kampanyenya. Saya juga nggak tahu siapa dia. Yang saya tahu dia seorang swasta, ya. Dan ini kan masih dugaan. Jadi dugaan apakah benar bahwa cuan yang digunakan membiayai kegiatan kampanye itu bahagian dari kejahatan itu. Kan itu masih dugaan. Kita tunggu saja nanti bagaimana keterangan penyidik atau pihak berwenang terkait masalah itu. Jadi sekali lagi secara kepartaian sudah tegas akan mengganti, ya, mengganti yang bersangkutan untuk diproses, ya, jadi statusnya bukan lagi sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian nomor urut 2 suara terbanyak akan menggantikan posisi.